Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kembali pembacaan buku Psikologi Suami Istri karya Dr. Thariq Kamal An-Nuaimi dengan judul Perhatian Laki-laki dan Perempuan. Perhatian dan penilaian perempuan pada kehidupan berbeda dengan laki-laki. Perempuan sangat perhatian pada cinta, bincang-bincang, kecantikan, dan hubungan kemasyarakatan. Karenanya perempuan terlihat banyak menghabiskan waktu untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada sesamanya. Sebab menurut tabiat perempuan, eksistensinya akan terlihat dengan masyarakat. Sedangkan laki-laki banyak menghabiskan waktunya untuk berjuang dalam kehidupan. Saat perempuan berkeinginan untuk hidup sejahtera dalam samudera yang penuh dengan cinta, saling tolong dan membantu. Dalam pandangan perempuan, sisi hubungan kemasyarakatan lebih penting daripada sisi teknologi dan pergulatan hidup. Sebagai pertimbangan, sesuatu yang dianggap penting oleh perempuan berlawanan dengan yang dianggap penting oleh laki-laki. Berbincang-bincang bagi perempuan merupakan sesuatu yang pokok dan sangat penting untuk mewujudkan suatu tujuan atau agar sukses dalam suatu hal. Terus-menerus ngobrol adalah sangat disenangi perempuan. Poin ini sangat sensitif dan penting sekali bagi laki-laki. Ia harus selalu mengingatnya karena laki-laki dengan tabiatnya tidak bisa memahami dan memiliki perhatian pada poin ini. Baik laki-laki, rasa senang akan penuh bila ia merasa sukses pada suatu sisi kehidupan, seperti mengadakan perbaikan perabot rumah atau sukses dalam suatu pekerjaan. Laki-laki dengan tabiatnya cenderung untuk berjuang dan mewujudkan tujuan-tujuannya. Sementara perempuan dengan tabiatnya cenderung pada peningkatan hubungan dan menebarkan kecintaan. Ketika laki-laki pergi ke rumah makan dengan teman-temannya laki-lakinya, biasanya dengan segera mereka akan membicarakan permasalahan yang dihadapi dan berusaha mencari pemecahan yang sesuai, baik itu permasalahan politik, kemasyarakatan, atau keuangan, bahkan sampai permasalahan olahraga. Akan tetapi perempuan, ketika pergi ke rumah makan bersama dengan teman-teman perempuannya, maka ia akan mempergunakan kesempatan tersebut untuk menguatkan hubungan. Dan ketika itu, ia juga akan berusaha saling membantu satu dengan lainnya. Dunia laki-laki penuh dengan permasalahan, kesulitan, dan tujuan-tujuan. Ia harus bersungguh-sungguh berjuang untuk mewujudkan tujuan tersebut agar tetap menjadi pemimpin kehidupan. Sementara dunia perempuan penuh dengan hubungan kemasyarakatan, saling mencintai, rasa simpati yang berkobar, perhatian dan kepedulian. Karena itulah indera perasaan perempuan sangat terdidik untuk berharap orang lain membutuhkan untuk dibantu. Karena itu, perempuan akan memberikan bantuan yang sebaik-baiknya walaupun tanpa adanya permintaan. Bagi perempuan, tujuan memberikan bantuan tidak untuk menunjukkan martabat yang tinggi. Demikian juga mencari bantuan tidak untuk menunjukkan martabat yang lemah dan rendah. Tujuan memberikan bantuan bagi perempuan adalah untuk membuat dia merasa bahwa dia dicintai. Sementara dalam dunia laki-laki, memberikan bantuan dengan sukarela dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Kadang ditafsirkan sebagai suatu penghinaan. Karena hal tersebut kadang membuat laki-laki merasa bahwa orang lain tidak percaya pada kemampuan dirinya. Karena itulah mereka memberikan bantuan pada dirinya. Perempuan percaya pada pemikiran bahwa bermusyawarah dan memberikan usul menunjukkan pada perhatian dan kepeduliannya. Perempuan juga percaya pada pengembangan yang terus-menerus. Apabila ada kesempatan yang tepat, maka perempuan akan berpikir untuk mengadakan perubahan, pengembangan, dan perbaikan. Ketika perempuan suka pada apa saja, maka ia akan mengungkapkan pikiran dan usulannya untuk pengembangan dan perubahan hal tersebut. Sementara itu, muncul dari pijakan rasa cinta dan perhatian perempuan.
Dalam masalah ini, laki-laki berbeda sama sekali dengan perempuan. Laki-laki, sebagaimana kami sebut sebagai orang yang memiliki pemecahan dan perasaan dalam hidupnya adalah apabila sesuatu telah dikerjakan dengan cara yang teratur, maka biarkanlah, turutilah dan jangan mencampur adukan. Biarkanlah ia bekerja dan jangan berusaha memperbaikinya, kecuali apabila ia tidak bekerja dan berhenti dari pekerjaannya. Karena itulah ketika seorang perempuan ingin merubah penampilan laki-laki dan semua yang dianggap sebagai pengembangan, maka laki-laki akan merasa sakit hati dan menolaknya. Karena dengan pengembangan tersebut, laki-laki memahami bahwa perempuan memandang dirinya tak sempurna dan perlu diperbaiki. Sementara laki-laki dalam memandang permasalahan dengan cara pandangannya sendiri, laki-laki tidak bisa melihat permasalahan dengan cara pandang perempuan, yaitu bahwa semua itu merupakan ungkapan dari usaha pengembangan, bukan perbaikan. Dengan keadaan seperti ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua tahu laki-laki akan menolak dengan keras dan marah, sedangkan wanitanya akan merasa jengkel. Tujuan dari tindakan perempuan tersebut sebenarnya muncul dari rasa cinta dan perhatian pada laki-laki. Sementara laki-laki memahami sebaliknya. Ia menganggap perempuan melihat ada cacat pada laki-laki. Kemudian ia ingin memperbaikinya. Sungguh banyak sekali kasus-kasus seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Ahmad mengendari mobil dan istrinya Hada yang sangat mencintainya duduk di sampingnya. Mereka dalam perjalanan untuk menghadiri acara yang diadakan oleh salah seorang temannya yang tinggal di daerah pinggiran kota. Ketika mereka berdua sampai di daerah tersebut, Ahmad ternyata tidak mengetahui secara pasti alamat temannya tersebut. Dan ia terus saja berputar dan berkeliling di jalan-jalan daerah tersebut dengan harapan ia akan menemukan tempat acara diselenggarakan. Ia terus berputar-putar dan berkeliling dan tidak mau menyerah. Beberapa saat kemudian istrinya Hada berbicara dan menyarankan pada suaminya untuk menghentikan mobilnya dan menanyakan tempat tersebut pada orang lain, daripada terus-menerus berputar dan berkeliling yang tidak ada manfaatnya. Ahmad diam dan tak bicara beberapa saat. Ketika itu tampak ada tanda-tanda gelisah dengan munculnya usulan dari istrinya yang tercinta. Tetapi ia tetap saja tidak mau menghentikan mobilnya dan tetap berputar dan berkeliling pada daerah yang sama, sampai pada akhirnya ia menemukan tempat yang dicari. Ketika telah sampai, mereka berdua turun dari mobil dan berjalan menuju tempat acara diselenggarakan. Kegelisahan sangat jelas nampak pada muka Ahmad ketika mereka berdua sedang mengikuti acara. Ahmad sedikit bicara dan tingkah lakunya tidak bebas. Ketika itu istrinya merasa aneh dan bingung karena sikap dan raut wajah suaminya yang tidak enak tersebut. Permasalahannya, menurut perempuan, ada tindakan dia ketika berada di dalam mobil dengan memberikan saran kepada suaminya untuk menghentikan mobil dan menanyakan alamat pada orang lain, seakan-akan ia berkata, aku adalah istri yang mencintaimu dan sangat perhatian kepadamu. Aku mengajukan pikiran untuk menolongmu terlepas dari ketidaktahuan alamat yang dicari. Ketika tidak tahu pasti tempatnya, maka selayaknya bertanya kepada orang yang mungkin tahu tempat tersebut. Ia akan memberitahu kita dan kita ketika itu sesuatu yang sangat sulit akan menjadi mudah. Sementara menurut Ahmad, seakan-akan usul yang diberikan istri kepadanya adalah ungkapan penghinaan besar pada kepribadian dan kemampuannya. Seakan-akan istrinya berkata, aku tidak percaya pada kamu dan kemampuanmu untuk mengetahui tempat itu secara pasti. Juga mencari petunjuk sendiri tanpa memerlukan bantuan. Seandainya saja istrinya tahu bahwa ketidaktahuan Ahmad pada alamat tersebut lalu berkeliling di jalan-jalan merupakan hal yang sangat penting bagi suaminya. Dan yang pasti, menjadi kewajiban sebagai laki-laki untuk mewujudkan dan melaksanakan pekerjaan ini sendiri tanpa ada campur tangan dan pertolongan dari orang lain. Apa yang dilakukan laki-laki adalah untuk memastikan kepada istrinya bahwa dia adalah orang yang mampu. Selain itu, dalam pemahaman laki-laki bahwa bertanya dan mencari bantuan berarti
kedudukannya dalam susunan piramida akan tergeser dan turun ke posisi yang paling rendah dengan pertimbangan bahwa ia memberikan kesempatan kepada orang lain yang akan membantunya untuk naik pada piramida tersebut. Seandainya saja Hajar tetap diam dan menampakkan rasa senang, tidak gelisah, kemudian memberikan kesempatan kepada suaminya untuk mencari sendiri alamat tersebut sampai menemukannya, niscaya Ahmad akan semakin cinta padanya karena dua alasan. Pertama, karena kesempatan diberikan kepadanya untuk meyakinkan kepada istrinya bahwa ia adalah orang yang cakap dan bisa dijadikan tumpuan, dan tidak ada keterpaksaan untuk bergeser dari kedudukannya di piramida. Kedua, meskipun banyak membuang waktu untuk berputar-putar dan berkeliling di jalan-jalan, Hada tidak menampakkan rasa gelisah dan cemas. Secara umum, bila perempuan ingin memberikan bantuan kepada suaminya atau memberikan nasihat dari keinginan dirinya sendiri tanpa diminta oleh laki-laki, apabila hal tersebut didengar dan dirasakan oleh laki-laki, maka hal itu akan terasa sangat menyakiti laki-laki, meskipun bentuknya tidak dapat digambarkan oleh perempuan. Meskipun hal tersebut dilakukan perempuan sebagai rasa perhatian dan cinta, laki-laki pada waktu yang singkat akan memahami tindakan tersebut berbeda dengan yang dikehendaki perempuan. Tetapi laki-laki akan merasa dirinya dihina dan dilukai. Sungguh inilah yang dirasakan laki-laki. Apabila seorang laki-laki dibesarkan dan dididik di rumah yang ibunya terbiasa berbuat demikian kepada ayahnya, sungguh ini bencana yang sangat besar. Respon laki-laki biasanya sangat keras, yang akibat akhirnya sangat tidak baik. Yang sangat penting, laki-laki hendak memastikan bahwa dirinya mampu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, dan ia cakap untuk memikul tanggung jawab, apalagi dalam masalah yang ringan seperti dalam contoh di atas. Yang aneh, sensitivitas laki-laki terkadang bertambah besar ketika permasalahannya ringan. Dalam pemikiran laki-laki, apabila perempuan tidak percaya kepadanya dan pada kemampuannya untuk mewujudkan tujuan dalam masalah yang sangat ringan, maka apakah dia bisa percaya untuk mewujudkan tujuan dalam masalah yang sulit, rumit, dan sangat sensitif? Apakah perempuan akan percaya pada putusannya? Mungkin itu dulu dari saya. Nanti akan dilanjutkan lagi di judul mendengar dengan baik dan nilai pentingnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.